Bahas Koton Subaru yuk. Bisa lebih seru nggak? Elah. Bahas Koton Subaru yuk. Nggak, maksudnya bisa cari topik yang lebih seru nggak? Oh, tapi kalian suka ReZero nggak sih? Nggak, apaan anime jelek kayak gitu? Ngeselin. Bukannya suka malah duka yang ada nontonnya. Nonton 4 episode aja rasanya kayak ngerjain tugas sekolah. Udah nggak kelar-kelar. Nggak dibayar lagi. Waduh, Rob, parah iki orang. Gak takut dosa. Hah? Gimana Kok boleh dosa bilang sih? begitu? Padahal kalau baru nonton sekitar doang. Nih ya, nonton sampai akhir season 1 tuh rasanya kayak ditinggal gebetan. Emosinya dapet. Widih. Tapi memang nyeseknya lebih banyak. Bentar, Nay. Kalau bisa paham gitu kan sih ya? Lo bukan jomblo akut ya? Emosional katanya. Ya bener aja, Noy. Nontonin orang mati hidup lagi. Ini anime apa hubungan toksik sih? Waduh. Kebanyakan drama putus nyambungnya. Capek tau nontonnya. Lah, iku karena kowe nontonnya setengah-setengah yur. Kowe tuh baru lihat permukaannya doang. Tunggu. Ini kita lagi nyindir siapa dah? Penonton? Mantan lo? Atau lagi gambar kita bertiga nih? Karena kurang kreatif buat apa Nih ya, Subaru aku itu dipotong sih. bukan Ya karakter yang dibikin buat disukai. Kocak, belum Tapi di kasihan. jalan ceritanya itu loh. Kalau mau Ceritanya bahas tuh, respect, saya walah, banget sih. gimana aku juga bingung ini nyeritainnya ini gimana. Krop, kamu ngapain nih? Bantu aku ini, jelas ini Enggak, anak. bentar. Pembahasan lama-lama mirip status WA lo ya? Hah? Apa sih, Krop? Gini nih, kalau misalnya kita bahas ReZero, pasti bakal ada tim yang suka banget dan juga tim yang gak suka banget. Bagaikan Ram dan Rem yang keduanya itu punya warna rambut yang estetik ya, yang memberikan keseimbangan pada dunia peranimean. Tapi itu buat yang udah nonton. Lah situ belum nonton tapi komentarin itu lah. Nonton meh. Sorry guys ya, kita adamin dulu artisnya, kegampangan baper memang. Kali ini aku mau bahas sedikit aja masalah anime ReZero. Gue baru aja nanya mereka nonton apa enggak animenya, buat topik diskusi aja. Nggak biasa bahas spoiler. Tapi responnya tuh nggak sesuai ekspektasi gitu, yang bikin kayak kambing dada gua sakit. Gua mulai nge-ReZero itu pas season 2 mau kelar gitu. Jadi udah lama banget gue udah lupa. Jadi paham banget lah gue ReZero itu memang bukan anime yang sebagus yang difanatikan sama fansnya. Karena ya di awal season 1 emang kacau parah. Jauh banget lah dari ekspektasi kita sebagai penonton yang ngelihat karakter Rem dan Ram malah dikasih gore. Memang sih, aku ini pertama kali gue nonton anime yang gorenya tuh nggak ketolong ya. Mungkin memang ada kali banyak anime lain yang lebih parah dari ini. Tapi di zaman itu kan gue jarang atau nggak banyak lah nonton anime ya. Sekelas Haikyuu aja deh. Sekelas Haikyuu tuh gue sampai sekarang itu gue belum kesentuh samsek sama sekali episode 1 season 1-nya. Jadi bisa kebayang lah ya, nemu anime yang posternya kayak gini malah isinya kayak gitu. Apalagi pas season 2 tuh. Gue lupa sebenarnya season berapa, tapi waktu itu soalnya Otaku Days itu ya masih terlalu berantakan gitu kan, jadi dia per 12 episodean gitu. Jadi pokoknya pas adegan ngomong doang tuh antara Ikidona sama Subaru itu boring parah, karena yang satu lagi perang chaos, malam chaos ini yang satu malah bahas yang nggak penting gitu. Sebetulnya penting sih, cuman nggak ada lagi yang buat gue lebih penting daripada Rem. Gitu. Ujung-ujungnya ternyata Ikidona emang mau bikin kontrak sama Subaru gitu dan ditolak. Nah ini gimana sih 4 episode mata gua udah merah begadang bela-belain Remet besok ada ujian sejarah malah diberi beginian coba ente kadang-kadang. Tapi teman-teman itu semua berubah sih pada penutupan season 2-nya. Jadi dimana intinya tuh kalau Beako atau istilah Beatrice lah, Loli yang perpustakaan itu rupanya dia punya hubungan sejarah gitu sama Ikidonanya. Nah terus akhirnya Beako tuh intinya jadi kekuatan sihir roh yang dapat dandelin sama Subaru gitu. Dan kedepannya tuh lancar banget, bukan lancar lagi tapi encer banget ceritanya tuh. Garf juga tuh yang bikin gua pusing di hutan itu, yang dia ngeburu banyak warga banget termasuk juga Subaru, tapi ujung-ujungnya akhirnya Graf berhasil ditakluk dengan cara-cara yang tak terduga yang bikin gua cukup ya oke lah, akhirnya selesai juga. Tapi ujungnya Garf jadi kekuatan Subaru juga bisa diandelin gitu. Dan sampai season 3-nya itu yang kemarin tuh 2025 itu kayak gak sia-sia aku ngikutin cerita mental lembekmu mas. Setidaknya balik modal lah ya. Sampai pada detik ini tuh ceritanya tuh udah bagus banget. Semua kerja kerasnya Subaru tuh mulai membuahkan hasil gitu. Meski hasil itu bukan finish dari ending filmnya ya, tapi jadi kayak anime-anime pada umumnya gitu. Soalnya kan hubungannya sebenarnya simple sih guys. Soalnya yang bikin beda ReZero sama anime-anime lain tuh cuma di bagian hubungannya Subaru ke karakter-karakter lain. Ya buat gue tuh memang itu relate sih, karena memang gak segampang yang dikira, gak segampang di anime lain ya. Ya di saat itu juga memang kan Subaru turun di tempat yang daerahnya tuh kosong kekuasaan gitu kan. Jadi ada perebutan kekuasaan dari setiap daerah gitu, setiap ibu kota. Nah kemudian setiap ibu kota itu kan juga di khusus Subaru ini dia tempatnya kan memang Emilia sebagai kandidatnya. Tapi Emilia itu kan ada iming-iming sebagai penyihir yang jadi easter egg-nya gitulah, gue nyebutnya gimana ya. Jadi intinya tuh Emilia tuh memang gak dapat kepercayaan dari masyarakat di daerah Roswell itu buat segitu baru mau jadi kandidatnya, belum jadi raja yang ngatur seluruh negara itu. Dan setiap masing-masing ibu kota itu kan punya kandidatnya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 4 ya, Prinsil, terus ada yang tukang dagang yang rambutnya ungu, sama yang mantan copet, satu lagi siapa ya, sama Emilia. Jadi berempat tuh mereka. Nah masing-masing dari
Oh iya, gue lupa channelnya satu. Jadi mereka berlima. Calon kandidat itu mereka tuh kayak ada yang didukung. Itu tukang apaan tuh malam-malam? Ada didukung masing-masing gitu sama kayak kalau nggak salah sebutannya Perdana Menteri lah. Perdana Menteri ini selain kesatria juga harus ada pendukung kayak Perdana Menterinya gitu. Nah, Roswell itu sebagai pendukung tunggal si Emilia. Ya intinya kesatria-kesatria itu memang kuat-kuat banget. Nah, Subaru itu sebetulnya harusnya jadi kesatrianya si Emilia, tapi kan kayaknya secara kekuatan dan power tuh Subaru nggak masuk banget. Makanya di situ gue suka banget sama animenya karena akhirnya Subaru berhasil jadi kesatria dan itu lo harus tahu gimana caranya Subaru bisa jadi kesatria dan ya gue rasa dia memang layak. Ini sebagai spoiler dikit aja ya. Bayangin Subaru yang kayak gak punya kekuatan itu bisa ngalahin 4 monster yang dia itu notabene 400 tahun di anime Re:Zero itu gak pernah kalah gitu. Jadi monster-monster ini kayak semacam hewan-hewan legenda yang gak bisa terkalahkan gitu oleh para kesatria-kesatria yang kuat banget sebetulnya. Dan Subaru itu yang berhasil untuk nyatuin kesatria-kesatria tadi, ngatur strateginya ya karena Return by Death-nya. Jadi buat gue itu gokil sih. Dan Roswell juga jadi hubungannya memang sulit sih ya. Nah di masalah daerah Emilia aja Subaru tuh ada konflik internal juga. Jadi bisa ngebayangin kan berat hidupnya Subaru ngadepin masalah internal diberesin satu-satu tapi berbarengan dengan masalah eksternal mereka gitu. Terus kayak Subaru kan bukan siapa-siapa, dia nggak ada darah turunannya di situ. Terus kayak dia cuma pengen dapet heroinnya doang. Jadi memang mungkin inilah bagian yang bikin orang tuh kayak udah pesimis duluan gitu nontonnya. Tapi guys overall ratingnya bagus kok, gak usah khawatir. Gue kasih 8/7, jadi aman. Enggak, maksud gue sayang banget gitu. Banyak orang-orang yang underrated duluan gitu animenya, banyak yang ngeremehin. Padahal kalau mereka udah masuk ke season 3 tuh udah asik sebetulnya. Sayang sih. Jadi kalau misalnya kalian langsung mau coba nonton hari ini, ya semangat, kamu bisa Yura.